Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumatium Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam. Hong Wilahing Mastono Mosidam Sekarang Ponolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini sambil saya menunggu persiapan untuk syuting JTV, saya menyempatkan untuk menyampaikan aksara Jawa. Saya terima kasih sebelumnya kepada Romo Didi di Gereja Katolik di Darmo. Beliau adalah sahabat saya sejak mulai di zaman reformasi bersama Romo Kurdo di Keuskupan. Saat ini mungkin di Keuskupan. Saya belum lama. Saya terima kasih karena inten keluarga besar Gereja Katolik di Surabaya dengan hubungan kekerabatan dengan keluarga saya itu baik, bahkan komunikasi intensif. Dan saya diingatkan lagi oleh Romo Didi tentang persoalan bab Jawa. Ini yang menurut kami terima kasih sedalam-dalamnya. Saya orang Madura, saya dari Lumajang, masih berusaha untuk menjelaskan bahwa tahun 2023 ini kita akan menghadapi bencana yang cukup besar, bencana alam yang cukup besar. Ini sudah tanda-tandanya sudah tidak bisa dielakkan, dan hati-hati. Kami sudah menyampaikan, memberikan rambu-rambu, diketahui atau tidak diketahui, pasti nanti bencana ini besar. Baik itu nanti akhir musim hujan, mungkin di Februari sudah selesai. Tapi pasca itu bencana ini setelah hujan bisa diganti angin, bisa diganti gempa, ini gunung meletus dan macam-macam. Ini sudah tidak bisa terelakkan. Saya nyampaikan itu. Saya nyampaikan kepada Romo Didi bahwa sebenarnya ada persoalan itu yang harus segera dijelaskan. Kenapa kita diminta untuk mengembalikan tentang hak dan ketetapan Jawa ini. Hari ini kita akan bahas tentang aksara Hono Urip Wening Suci. Tadi malam saya diskusi dengan Kiai Nawir sepulang dalam pengajian kita. Ada Kiai Nawir, ada Dere Budi, ada Gus Andri, ada Dere Rosid, ya, teman-teman Madura semuanya yang ngaji tadi malam. Saya coba menampilkan tentang penjelasan Jawa. Yang menarik adalah penjelasan kita. Kenapa kita selalu meminta, ya Allah, Tu Gusti kang akarya jagat paringono pertolonganmu, berikanlah pertolonganmu dan berikanlah petunjukmu. Setiap kita diberikan pertolongan, setiap dikasih petunjuk, kadang-kadang kita yang ingkar. Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Gus Andri tadi malam. Mulai 2 hari ini ngaji sampai malam lewat online. Kenapa? Dan apakah petunjuk itu berbentuk seperti petir? Berbentuk dalam bentuk seperti hujan badai? Petunjuk itu berbagai macam. Bisa saja ketika kita berangkat untuk ke kerjaan saya JTV ini capek, ya berhenti dulu, berhenti. Setelah mungkin sudah enak baru kita berangkat. Kalau itu yang menjadi petunjuknya. Ketika motor kita agak mogok, ya sudah berhenti dulu. Itu yang paling umum dilaksanakan. Ketika sakit perut, ya berhenti dulu. Mungkin di sana ada wabah atau musibah atau bencana, berhentilah. Belajar memahami petunjuk itu agar kita dapat pertolongan. Jadi secara umum aksara Ho itu Hono Urip Wening Suci, yang hidup itu dan yang suci itu yang memberikan petunjuk kepada kita. Yang wening itu, yang suci itu, yang urip itu. Jadi Hono Urip Wening Suci. Ho jadi dari Hono Coroko, Hono Urip Wening Suci, yang hidup itu di dalam diri kita, yang menghidupi kita, yang betul-betul memberikan hidup kepada kita. Karena kalau sudah yang hidup itu keluar, sudah kita tidak bisa bercerita tentang keberadaan Sang Pencipta. Kenapa kita harus menyampaikan bahwa ada Sang Pencipta, wujud? Ketika masih ada raga dan bisa bersuara seperti ini, ya wujud. Ada. Urip Wening Suci. Apakah Wening Suci itu adalah sebuah perintah? Perintah buat siapa? Untuk siapa? Ini harus juga dipahami. Kita tidak mengafirmasi agama, tidak mengafirmasi atau bahwa
Oh agama tidak, saya menjelaskan ini berdasarkan pengetahuan aksara Jawa yang tertulis di dalam kandungan maknanya, agar orang tidak menyimpulkan saja mereka-reka, karena di dalam tulisannya udah jelas hono urip uning suci. Ho itu hono urip. Kalau dalam Islam ho itu khalifahnya ya Allah, hidayahnya ya Allah, pertolongannya ya Allah, pertolongannya Gusti, petunjuki Gusti, pitulungi Gusti, pitulungi Sang Hyang Widi, pitulungi Sang Hyang Maha Kuwasa. Nah, di mana sebenarnya? Jadi diskusi saya dengan Romo Didik tadi bahwa kembali kepada ketika kita berdoa dan mendoakan siapapun, sebenarnya kan mendoakan diri kita sendiri agar kita dapat petunjuk lewat badan, agar dapat pertolongan lewat badan. Kalau badan kita itu sudah dapat petunjuk, lakukan agar tertolong dari mara bahaya. Itu sebenarnya yang akan kita sampaikan kepada sekian banyak orang, sehingga orang-orang tersebut sadar bahwa perintah yang muncul dalam sedemikian waktu hari orang-orang meminta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu betul-betul ada. Jadi ada apa? Ya ada karena kehidupan wening suci itu betul-betul adalah sebuah praktek hidup. Tidak bisa kalau hanya belajar teori tentang masalah teologi, belajar mung nulise, mung mocoe tentang Jawa, tapi ora praktek marang uripe sampun dinone, ora ono kesampurnaan. Tidak dalam rangka dalam manembah apa, bebas sudah. Ketika saya menyampaikan ini, silahkan ritualnya seperti apa. Yang penting selalu ingat yang menciptakan hidup dan yang diciptakan hidup, yang menciptakan hidup dan yang diciptakan hidup badan kita. Kalau sudah itu berarti kita selalu ingat bahwa yang hidup di dalam diri kita adalah yang menciptakan hidup, karena yang dihidupi adalah yang diciptakan dalam kehidupan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu sakutipati. Om Santi, Santi Om. Om wilahing mastono musidam sekaring panolangan. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.